Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bapak Ibu rahimakumullah, silakan dibuka surat Hud ayat 82 halaman 231. Insyaallah kita akan baca sampai dengan ayat 88. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. Wahid, isnin, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minal zalimina biba'id. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaykum bihafiz. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muru an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal
حليم رشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah panjenengan membaca Al-Quran setiap hari? Setiap hari? Berapa halaman? Berapa juz? Pernahkah ada satu hari di mana panjenengan terlewat sama sekali tidak membaca Al-Quran? Pernah? Rasanya bagaimana? Ya, sekarang kita evaluasi diri kita masing-masing, ya. Ada orang bisa menyempatkan dirinya berolahraga selama berjam-jam, goes, naik gunung. Saya kenal dengan bapak-bapak yang komunitasnya pokoknya karena sudah pensiunan gitu, touring pakai sepeda motor, nginep, kadang-kadang goes gitu. Tapi ternyata ketika ditanya sempat baca Quran nggak Pak? Jawabannya gini, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini bukan masalah bisa atau tidak. Ternyata jawabannya adalah sebagian manusia itu salah prioritas, gitu. Salah prioritas. Dan mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam orang yang salah prioritas. Karena Bapak rahimakumullah, saya sudah pernah sampaikan, kalau urusan Quran itu yang menjadi subjek siapa, yang menjadi objek siapa? Yang menjadi penentu itu sebetulnya siapa? Kita atau Qurannya? Hah? Lah itu dia. Mari kita rubah paradigma kita bahwa sebetulnya interaksi antara Al-Quran dengan kita semua yang menjadi penentu adalah Al-Quran, bukan kita. Kita itu adalah objek, Quran adalah subjek. Jangan sebaliknya. Subjek itu kan yang menentukan. Aku mau baca Quran atau tidak, itu kan terserah kita, kalau kita sebagai objek. Tapi kalau kita balik bahwa Al-Quran sebagai subjek, nanti cara berpikirnya begini, Quranlah yang menentukan apakah kita pantas untuk menjadi ahlinya atau tidak. Jadi kalau ada orang terlewat, tidak membaca Al-Quran dan tidak merasa kehilangan sesuatu sama sekali, jangan-jangan dia dianggap tidak pantas oleh Al-Quran. Kan gitu nggih? Nah, mudah-mudahan kita tidak begitu nggih. Ya, saya tidak memvonis Bapak Ibu. Ini koreksi buat kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita masuk ke pembahasan baru nggih. Setelah sekian pertemuan kita membahas tentang nggih, begitu dramatis kisah antara Nabi Yusuf dan perempuan yang disebut di dalam kisah itu nggih. Kita mulai sekarang dari ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Tapi saya bacakan dulu ayat 25-nya supaya nanti nyambung.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladzal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw 'adzabun alim. Oke, mereka berdua siapa? Mereka berdua siapa? Nabi Yusuf dan perempuan tersebut berlomba-lomba menuju pintu. Wa qaddat qamisuhu, dan qaddat berarti yang berbuat siapa? Sudah ada ta'nis Bapak Ibu. Dhamir ta'nis. Wa qaddat berarti yang berbuat adalah si perempuan. Wa qaddat qamisahu min dubur, dan perempuan itu merenggut gamis Nabi Yusuf dari dubur, dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladzal bab, di depan pintu mereka berdua bertemu, ya, kepergok sama sayyidaha. Oke, sama yang punya rumah. Kemudian si perempuan mengatakan, majaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Wahai suamiku, apa balasannya buat orang yang menginginkan kepada keluargamu su'an, keburukan, maksudnya kekejian gitu, kecuali dia dipenjara atau dikasih siksa yang pedih. Kita sudah jelaskan kenapa si perempuan ini mendahulukan pilihan di penjara sebelum diberi siksaan yang pedih. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Yusuf di ayat 26 kemudian membela diri beliau sendiri atas tuduhan wanita. Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf katakan apa? Dia yang menggoda saya. Dia yang menggoda saya. Wa syahida syahidum min ahliha. Kemudian bersaksilah seseorang dari ahliha, dari keluarganya. Domirnya domir ha, berarti ke siapa? Ya, ini Bapak Ibu kalau ada duka buat disebutkan saudara dari fulan, nah itu jangan kasih yang perempuan biasa lain. Teliti telah wafat orang tua dari, nah, orang tuanya itu bapaknya atau ibunya, doanya beda. Kalau bapaknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang wafat ibunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau yang wafat dua orang, bapak dan ibunya, jarang ada kasus. Doanya gimana? Diganti dhamirnya, Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima. Iya, tinggal gitu aja. Bingung ya? Bapak-bapak. Ayo kita belajar bahasa Arab, ya. Bapak rahmatullah, yang bersaksi berarti dari keluarga si perempuan. Nah, persaksinya bagaimana? In kana qamisuhu qudda min qubul, jika gamisnya itu robek di kubul, di depan. Fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Insyaallah nanti saya tunjukkan sesuatu Bapak Ibu. Fasadaqat, maka sadaqat. Perempuan ini yang benar. Wa huwa minal kadzibin, dan Yusuf yang dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin.
Adapun jika gamisnya itu robek di belakang, fakadzabat, maka wanita ini yang dusta, wa huwa minas shadiqin, dan Yusuflah yang benar. Bapak Ibu rahimakumullah, coba dipirsani ayat 26 dan 27. Perkaranya gamis robek di depan atau robek di belakang. Tapi kalimat Al-Qur'annya, lihat, yang didahulukan benar atau tidak itu si perempuan apa Nabi Yusuf? Lihat kalimatnya, fasodaqat. Fasodaqat. Jadi yang didahulukan itu si perempuan. Di ayat ke-27 juga yang didahulukan si perempuan. Fakadzabat. Bapak Ibu nggak pernah mikir sampai situ ya? Kenapa yang didahulukan dinyatakan dusta atau benar adalah si perempuan, bukan Nabi Yusuf? Coba, kenapa? Jawabannya, kena ngaji, pengen ngerti kok malah tetapon nih kepriwe sih. Ayo Bapak Ibu. Ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan dengan mendahulukan apa yang terjadi pada si perempuan sebelum menyampaikan kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Jadi kalau gamisnya robek di depan ya, di depan dulu kan. Kalau gamisnya robek di depan, yang benar siapa? Yang benar wanitanya. Yang dusta berarti Nabi Yusuf. Kalau gamisnya robek di belakang, maka si wanita yang berdusta dan Yusuf yang benar. Tidak dibalik gitu loh. Kalau gamisnya robek di depan, berarti wanitanya yang benar, gitu kan? Terus Yusuf yang dusta. Kalau robek di belakang, mestinya kan Yusuf yang benar, gitu loh. Wanitanya yang dusta, tapi tetap si wanita ini ditaruh di depan. Dinyatakan dulu gitu Bapak dan Ibu. Nah, kita kembali kepada materi sebelumnya bahwa disinilah menunjukkan betapa lemahnya posisi Nabi Yusuf dalam urusan ini. Ya. Jadi bener salah yang ngetutna wong wadon gue gitu. Karena posisinya jelas majikan, gitu kan? Yang punya rumah, okay. Di ayat sebelumnya kan warawadat hullati huwa fi baitiha, kan gitu, di rumah si perempuan, kan gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat-ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa si wanita ini ketika melakukan tuduhan, Nabi Yusuf langsung memberikan konfirmasi. Enggak. Ya. Dan setelah itu kemudian terjadi yang kita namakan investigasi. Gitu nih, Bapak Ibu? Investigasi. Jejane sing bener sapa. Dan nanti di dalam tafsir Bapak Ibu rahimahullah, wa syahida syahidum min ahliha. Itu para ahli tafsir itu berselisih pendapat tentang siapa yang menjadi saksi. Siapa yang menjadi saksi? Kalau di filmnya ya Bu, Pak, di film ada filmnya. Kisah Nabi Yusuf ini panjang episodenya, panjang sekali. Nah, kalau di filmnya itu disebutkan yang jadi saksi itu adalah seorang anak yang masih dalam buayan. Kira-kira baru bisa ngomong mama, bapak gitu loh. Ya, tapi memberikan kesaksian. Kalau Yusuf gamisnya robek di depan gitu, memberikan kesaksian sebagaimana yang didukiskan di ayat ini. Nanti Bapak rahimakumullah di tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka disebutkan di sana ada 4 bayi yang bisa bicara ketika masih dalam buayan. 4 bayi. Bayinya siapa saja? Mesti Nabi Isa. Nabi Isa terus. Nabi Isa, terus siapa Bun? Bayi yang bisa bicara. Hulam.
Ashabul Ukhdud, nggih, Ashabul Ukhdud. Terus baru 2. Juraij, bayi pada kisah Juraij. Yang keempat ini, ya yang keempat. Nanti ada yang menyebut ada 8 Bapak Ibu, 8 bayi yang bisa bicara ketika masih di bayan. Bolu kakek ya, papat bayan, papat ke bapak ibu, rapat kemutan kok jajan sopen. Bayinya Nabi Isa, nggih. Terus bayi pada kisah Ashabul Ukhdud. Terus bayi pada kisah Juraij. Terus nah, ada yang kelewat. Bayi anaknya Siti Masyitah, pembantunya Fir'aun. Ya, dia akan berkata kepada ibunya sebelum dimasukkan ke dalam bejana yang berisi minyak yang mendidih. Nah, Babirahmakumullah, dari rangkaian cerita ini maka kita kemudian mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu itu harus ditabayun. Tabayun. Saya searching di Quran kata tabayun, kalau dengan berbagai perubahannya itu ya. Tapi setelah saya teliti ternyata yang betul-betul katanya tabayun itu hanya 10. Terulang hanya 10 kali. Ya. Tapi kalau ditambahi litubayin gitu, kemudian ditambahi dengan huruf-huruf yang lain itu ada 26. Oke, tapi yang asli ada kata tabayun itu ada 10 kali. Dan ketika kita membahas tentang tabayun, maka kita nanti mau tidak mau Bapak Ibu akan membahas firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Kenapa? Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Judul saya pernah sampaikan, videonya masih ada, rekamannya. Al-Hujurat itu artinya apa? Kamar-kamar. Itu kan jamak, bentuk jamak. Mufradnya apa? Hujrah. Nah, jadi di Quran itu ada surat Al-Hujurat, kamar-kamar, dan tidak ada surat Al-Buyut. Rumah-rumah itu enggak ada maksudnya. Mufradnya baitun. Al-Hujurat di sini kamar-kamarnya siapa? Kamar-kamarnya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ada inspirasi sendiri. Oke, sudah ketemu, Bapak Ibu? Sudah ketemu? Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'antum nadimin. Nanti kalau Bapak Ibu baca sababun nuzul dari ayat ini akan berkisah tentang seorang sahabat. Jadi yang dimaksud di sini fasikun, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya orang yang fasik. Jadi sababun nuzul di situ ternyata adalah kisah tentang seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Sinten? Al-Walid bin Uqbah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan istrinya banyak. Salah satunya itu bernama Ibunda Juwairiyah binti Al-Haris. Sinten Bunda? Juwairiyah, cantik. Istri-istri Rasulullah itu sebagian besar itu masih muda-muda, bapak-bapak nggih, dan cantik. Iya, dan cantik. Termasuk Ibunda Saudah yang dinikahi umur 55 tahun pun cantik. Oke. Sebagian besar itu malah di bawah 30 tahun. Jadi keliru ketika ada yang mengatakan Rasulullah itu istrinya
tua-tua enggak. Yang sepuh itu cuma Ibunda Saudah saja. Oke. Ibunda Juwairiyah binti Al-Haris. Nah, ini putri seorang kepala kabilah, kepala suku. Oke. Beliau masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Ada sholat, kemudian membayar zakat. Maka Al-Haris itu berkata kepada Rasulullah SAW, kalau begitu aku akan pulang kepada kaumku menyampaikan perintah ini. Nanti kalau pada masanya ya Rasul, minta tolong dikirim utusan ke tempat saya buat ngambil zakat. Nanti kalau sudah masanya pengumpulan zakat, itu akan saya kumpulkan zakat dari kabilah saya. Nanti kalau pas masanya, jenengan utus seseorang untuk mengambil zakat tersebut. Nah, ketika masanya sudah datang, Bapak Ibu rahimahumullah, Al-Haris itu menunggu-nunggu utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengutus, siapa yang diutus? Tadi Al-Walid bin Uqbah. Wallahu a'lam bishawab, di tengah perjalanan Al-Walid ini ketakutan. Jadi dia tidak melanjutkan perjalanan sampai ke tempatnya Al-Haris. Di tengah perjalanan dia balik, kemudian laporan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laporannya apa, Bapak Ibu? Saya diancam akan dibunuh oleh Al-Haris, dia nggak mau bayar zakat kayak gitu. Maka Rasulullah itu langsung kirim pasukan, okay? Lah Al-Haris yang nunggu di sini juga ngirim orang ini kok zakatnya nggak diambil, kenapa? Di sini ngirim pasukan, di sini ngirim orang, ketemulah di tengah. Akhirnya tabayun, kamu benar nggak mau bayar zakat? Membunuh utusan? Enggak ya Rasul, nggak pernah ada orang datang ke tempat saya nggak ada utusan kayak gitu. Maka kemudian turunlah ayat ini, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Yang ini yang diabadikan di Quran, Bapak Ibu. Ada kisah lain tabayun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sahal dengan saudaranya, Abdurrahman bin Sahal, itu datang ke perkampungan Khaybar. Bapak itu tahu Khaybar? Khaybar yang bentengnya kuat sekali itu, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi. Masuklah di sana, ternyata itu kakak beradik pisah. Besoknya sepupunya yang namanya Muhayyis itu menemukan Abdullah bin Sahal sudah wafat di pinggir sebuah sumur dan bersimbah darah. Wah, kira-kira kalau jenengan jadi Muhayyis rasanya gimana? Ini kan sepupunya, saudara sepupunya wafat di kampungnya orang Yahudi bersimbah darah. Apa yang ada dalam pikiran pertama jenengan? Di kampung Yahudi loh. Ya, udah, wah ini pasti dibunuh oleh orang Yahudi. Diurus pemakamannya, dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan ini harus dibuktikan dulu, Kemudian beliau baru memutuskan, apakah betul kalian membunuh Abdullah bin Sahal? Tidak, kami tidak membunuh. Nah yang ini, coba kalau kalian berani nggak bersumpah 50 kali bahwa orang Yahudi ini telah membunuh Abdullah bin Sahal? Saya juga nggak menyaksikan langsung ya Rasul, nggak berani kami gitu. Lah terus Rasulullah mengatakan, bersabda begini, lah kalau orang Yahudi itu mau bersaksi 50 kali bahwa mereka tidak membunuh saudaramu, kamu mau menerima kesaksian mereka enggak? Enggak ya Rasul, mereka kalau orang kafir, saya enggak mau terima kesaksiannya gitu. Bundet enggak Bapak Ibu? Bundet enggak? Iya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan betapa beliau itu orang yang
sebetulnya sangat tidak menginginkan peperangan. Saya lagi bahas di beberapa tempat surat Al-Baqarah ayat 216 Bapak Ibu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Coba, diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Hitobnya kepada Rasulullah dan para sahabat. Tapi di ayat yang sama Allah kasih tahu wa huwa kurhun lakum. Perintah perang itu tidak disukai oleh Rasulullah dan para sahabat, dan itu terbukti dalam kisah ini Bapak Ibu. Rasulullah bisa nggak kirim pasukan itu orang-orang diperangi sama Rasul? Bisa nggak? Bisa. Tapi lihat apa yang Rasulullah lakukan. Berapakah diat untuk nyawa seorang yang dibunuh? Dendanya berapa? Bapak Ibu tahu nggak? Berapa? 100 ekor unta. Dari mana syariat itu lahir? Ada yang tahu? Kenapa satu jiwa itu diatnya 100 ekor unta? Nanti disebutkan yang 10 harus lagi bunting. Dulu ya. Dulu. Nah, ini ceritanya kembali kepada kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menceritakan, aku itu anak dari 2 orang yang disembelih. Yang pertama siapa? Bapaknya sendiri. Yang kedua, Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Aku itu anak dari 2 orang yang disembelih. Tidak disembelih betulan maksudnya. Karena bapak Rasulullah sinten Abdullah bin Abdul Muthalib, ya kakek Rasulullah itu kan bernadar, aku kalau punya anak 10 laki-laki semua, yang 1 nanti mau tak korbankan untuk Ka'bah gitu. Oke. Ternyata anaknya kebetulan bun 10 semua bun. Ya Allah. Orang-orang Arab itu, orang-orang Arab, ya janganlah gitu ya, jangan Tuhan, jangan dikorbankan, jangan. Enggak, akhirnya diundi dulu Bapak Ibu. Diundi sampai berkali-kali, tetap yang keluar nama bapaknya Kanjeng Nabi Abdullah. Diundi bolak-balik, yang keluar persis ya ketika Nabi Yunus naik apa? Naik kapal, diundi yang keluar Yunus, diundi lagi yang keluar Yunus. Ya memang takdirnya Allah itu Nabi Yunus suruh dicemplungkan ke laut. Begitu juga bapaknya Rasulullah, ya ini kan masih bujang gitu, juga ditakdirkan untuk dikorbankan. Nah, maka kemudian digantilah setiap kali 1 undian itu dengan 10 ekor unta, sampai 10 kali tetap keluar namanya bapaknya Rasulullah. Nah Bapak Ibu, kalau hari ini kita praktekkan, maka ketika ada seseorang yang membunuh jiwa, berarti dendanya berapa? Berarti kalau dikerskan rupiah hari ini berapa? 1 unta berapa juta Pak Bu? Hah? Nggak pernah beli unta sih ya? Iya. Jadi Bapak Rahmatullah, Rasulullah itu kemudian membayar diatnya untuk Abdullah bin Sahal keluarganya, supaya mereka tidak menuntut. Rasulullah sendiri yang membayar denda 100 ekor unta. Bayangkan, sing salah siapa aja? Jelas. Tapi demi supaya 2 pihak ini tidak bersengketa, tidak berperang, maka Rasulullah kemudian membayar dendanya berupa 100 ekor unta. Bapak rahmatullah, di sini kita belajar betapa pentingnya tabayyun. Tabayyun, konfirmasi. Coba Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman yang populer. Ada 2 orang ibu tidur jejeran, yang satu bayinya besoknya tiba-tiba hilang, dimakan serigala. Yang tidak dimakan serigala ngaku bahwa itu adalah anaknya. Dan Nabi Daud itu kan terkenal lemah lembut Bapak Ibu, jadi mudah sekali percaya kepada orang. Ketika si ibu yang bayinya dimakan serigala ini ngaku itu bayi saya, ya bilang terima saja, itu bayimunya. Iya, ya gitu ya. Iya. Tapi Nabi Sulaiman enggak, sebentar, ini ada sesuatu yang janggal ini. Maka sebagaimana yang kita ketahui,
Beliau kan kemudian menawarkan, udahlah daripada nggak selesai, Mas pengawal sini tak pinjam pedang jenengan, tak belah jadi dua, separuh ewang lah jadi rampung gitu ya. Terus gimana Bun? Si ibu yang anak yang memang ibu kandungnya itu, Baginda silakanlah, jangan dibelah, kasihkan ibu itu aja lah. Akhirnya kita semua tahu, gitu. Nabi Sulaiman kemudian memutuskan bahwa ibu yang asli adalah, iya, mana ada seorang ibu tega melihat anaknya dipotong di depannya sendiri, tapi dinaskia kok kedadian yo. Orang mudeng kok. Iya Bapak Ibu, hari ini ada suami mutilasi istrinya, nggih. Ada istri suaminya disiram bensin, diobong, jere ora sengaja sekepriwe. Ya Allah. Hari ini, iya, sekejam-kejamnya harimau jere tidak mau memangsa anaknya. Jadi ternyata menungsa kok, ya Allah. Nggih Bapak Ibu. Itu kisah yang pertama nggih. Ada juga kisah yang lain Bapak Ibu rahimakumullah. Kisahnya Syuraih, ya, Syuraih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita selesaikan sedikit materi kita di kesempatan malam hari ini nggih. Saya tidak nambahi kisah lagi, tapi kita ingin mengambil pelajaran dari Sababun Nuzul surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ternyata nanti di situ yang dimaksud fasikun, orang yang fasik. Nah, kalau kita tadi pelajari asbabun nuzulnya nggih, sahabat atau senes? Sahabat apa bukan? Nah itu. Dan ini kemudian menjadi akhlak kita semua Bapak Ibu yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Seperti apapun perilaku para sahabat, di sini jelas disebut namanya, disebut namanya. Dan juga ada kisah-kisah lain yang menunjukkan bahwa para sahabat itu bukanlah manusia sempurna sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah memberikan rambu kepada kita, la tasubbu ashabi. Janganlah engkau mencela sahabatku. Ini pelajaran penting yang harus kita ingat-ingat selalu Bapak Ibu. Karena sekalipun di kisah ini kemudian kan hari ini ya, oh berarti nanti ada nada gimana gitu ketika kita melihat kisah Al-Walid bin Uqbah kan. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Nanti ada juga kisah Abu Mihjan. Abu Mihjan itu zamannya Kanjeng Nabi masih sugeng nih Bapak Ibu, masih minum khamr. Minum khamr, baru tobat zamannya Sayyidina Utsman loh. Lama enggak? Tapi bolehkah kita mencela beliau? Enggak boleh. Karena beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan label radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, siapa yang dimaksud radhiyallahu anhum wa radu'an Bapak Ibu? Sahabat Rasulullah kan? Kuntum khairu ummah, sinten? Sahabat Rasul. Maka seperti apapun kisah yang terjadi, sahabat ada yang zina enggak? Zina. Ada. Yang mencuri? Ada. Nggih? Medit. Iya kan? Jamaah Masjid Utsman bin Affan, ana sing nyolong, ana sing napa wau? Zina, ana sing mendem, kira-kira maring masjid mana gitu wae. Nah itulah kita hari ini gitu. Kita hari ini kadang-kadang begitu, soleh banget, tapi begitu punya satu kesalahan, kesolihannya hangus. Jadi jangan sampai kita menjadi khawarij ala hari ini Bapak Ibu. Khawarij itu kan nggak boleh lihat saudaranya salah, sekali salah dia dikafirkan gitu kan. Jadi kadang-kadang sebagian juga ada yang model-model begitu, enggak baik gitu. Begitu ada salah satu, terus yang baik ini jadi
Itu kan pada Khawarij. Nggak boleh lihat saudaranya tergelincir dalam kesalahan. Padahal manusia itu kan tempatnya salah. Iya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Cuma kan kalimat lanjutannya wa khairul khata'ina at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang dia bertaubat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup taklim kita pada kesempatan malam hari ini. La yarmi rajulan bil fiski awil kufri. Janganlah seorang laki-laki itu mencela laki-laki karena kefasikannya atau kekafirannya. Illa irtaddat alaihi. Ya. Nanti kalau celaan itu tidak ada pada diri orang yang dicela, illam yakun sahibuhu kadzalik, maka orang yang mencela itu akan mengalami hal yang sama. Beri jajan. Nggih? Iya. Bahkan disebutkan ada perkataan, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud siapa? Saya tidak berani mencela anjing karena saya takut nanti saya dijadikan seperti anjing. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau dengar kata anjing gimana dalam pikirannya? Iya, ternyata nama anjing disebut di Quran enggak? Nama anjing. Berapa kali pun tahu nggak pun? Hah? Loh, di dalam surat Al-Kahfi itu satu ayat disebut 3 kali loh. Nanti disebut lagi di surat Al-A'raf. Iya. Anjing. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pelajarannya malam hari ini selain pentingnya tabayun, juga kita berharap sekalipun ada kisah-kisah yang mungkin tidak lazim di antara kita. Masa sahabat kayak gitu ya, tapi kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu saya kepada Ra'isul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.